Alexa, set call. Tapi yang golek je 65400 kaya. Menjuah membantah kerina perpulungan Tuhan ija pape kita ringan. Sepak sana kita ngikuti podcast Modraman GBKP bagi semal ilako kan ibas tep-tep wari Senin. Maka so pelenga sebenarkan podcast ta iba baik kita lebih kubas renungan singkat arah kata dibatasi orati kita. Guna si mari kita ras artoto kita. Seken kami bujur bandu Bapa, ibas penemanindu kegeluhan kami mentasi sadawari enda. Berbagai-bagai dahin kegiatan aktivitas sehingga ilakukan kami Tuhan. Igejapkan kami enda ibas pengaturan Tuhan, ibas penampat Tuhan, ngasup kami dahi kensa. Saka kubas bering enda Bapa, Tuhan tetap singkawali sinemani kami, bancika ipakaikan kami kesempatan si ibre kendu. Laku ngikuti podcast Modraman GBKP. Tuhan guna benakan podcast enda, surah-surah kami lebih megikan katandu. Maka ngerana kamen kami Bapa, tuduhkan kami ge surah-surandu men kami arah katandu. Gelah kami pengasup ngeluh ibas katandu tiap wari. Pasu-pasu serayandu sinahkan katandu pe. Gelah itu rikena sentudu surah-surah Tuhan. Bagenda mempertonton kami sekan kami kukam. Ibas Yesus Kristus penebus kami. Amin. Yogekan kami kata dibata menbanta ibas kitab Kolose. Kolose 3 ayat 10 alu seh ayat 20 telu. Berbagai-bagai pedah man keluarga Kristen. Okam dehara patuhlah man perbulangan du sebab bagaimana arusna ibahandu selaku kalak Kristen. Okam perbulangan kelengilah deharandu jana olah kam kasar man bana. Okam anak-anak kalak Kristen, patut kam tetap patuh man orang tuandu, sebab bagai ngesingena ate dibata. Okam orang tua, olah rusur junguti anakndu, gelah olah bene ukurna. Seijenda kata dibata, singgo bancindai ras-ras kita ngogesa. Perpulungan si kelengi Tuhan, kata enda sada pedah entah pe, nasihat-nasihat si ibrekan Paulus man perpulungan ikuta Kolose. Nasihat enda ema khusus guna keluarga. Ikutkan topik podcast tapi ketahanan keluarga. Jadi ugakin kecibal-kecibal keluarga maka perlu inasehati. Uga masalah-masalah si inanami keluarga ikuta Kolose. Paulus ngidah maka perpulungan ikota Kolose enggo melala ia arkinitekan tuhu te ia mendibata tapi sekitar perpulungane melala dengar kelkala si geluhna entah pe biak-biakna biak si male ugakin biak male biak ngeluh erbana-bana biak ngeluh melakukan perbuatan tidak baik amoral yang tidak baik, didengar kalau si erlua-lua, lid kasih pengakapna ia ngencasi bujurna kalau si deban labo bujur, lid deba surah-surah ngencah atena idalankan kalau si deban lai bagi kena, ya enda krina biak-biak si male, jadi sekitar perpulungan boy dengar kecibal kegeluhan na bagi rupa, tambah pengajaran-pengajaran si papa, si seh ikuta Kolose. Maka Paulus mereka membentengi keluarga bagai bentengi na keluarga perpulungan Kolose
Gelah ula kelmin sempat terkontaminasi perpulungan kalak Kristen enda, ras perpulungan masyarakat di sekitar kota Kolose, si geluh nar bana-bana. Gelah ula min seri iya ras, kalak si deban, sila kalak Kristen, silakin itahna di bata, debatahna di bata, tapi langit ngikut ke. Paulus, okam dehara, patuhlah men perbulangan du. Konsep kepatuhan seperti patuh kita kepada Kristus. Jadi bukan dalam rangka tinggi rendah, kuat lemah, tapi patuh men Kristus. Arkiteken kai, Kristus pemilik kehidupan kita. Kristus yang tahu siapa kita. Ras Kristus masih metah sa geluh ta. Ia singaturkan krina kegeluhan ta. Jadi patuh men singaturkan kegeluhan. Patuh men perbulangan, adi sinenje, maka pendahara itu adalah milik suami. Terlihat dari perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Berarti diberu ibuat ibas tulang di laki nari. Berarti miliknya diambil satu bagian untuk dijadikan seorang perempuan. Maka perempuan itu adalah milik laki-laki. Baliras Kristus pemilik kehidupan kita. Laki-laki pemilik perempuan. Dasarna patuh. Lid ngekadang ganjangan pendidikan diberu asangkan di laki. Atau beluhan diberu muat sen darami duit asangkan di laki. Ulin jabatanna basada-sada kegiatan profesinya asangkan suami. Tapi sekali dia ganjangan adalah milik laki-laki. Adi milik laki-laki hamati ia. Mahamat kita menbana. Maka si di laki katakan di Paulus ijenda. Keleng atendu bagi Kristus engkelengi perpulungan. Jadi keleng ate ada pengorbanan. Labo gelah enggo saja, keleng-keleng bagi saja. Ada yang keluar dari dalam diri. Di sini ke Adam mah keluar dari dirinya, mengalir darah dari dirinya untuk mendapatkan tulang. Ya, operasi mah iya bagi. Ibius di bata mah Adam dai. Makan darah dan darah lah gejapna. Buat tulanna. Ini kan pengorbanan. Jadi pengorbanan itu ada yang keluar dari dalam diri kita. Bagaimana si suami selalu memikirkan apa yang terbaik yang akan kuberikan mendaharaku. Ulah kasar menbana. Jadi enda termasuk hubungan yang harmonis antara suami istri. Uga hubungan taku di bata. Pandanglah Yesus bagi. Maka katakanlah anak-anak patuh kam. Men bapa nande. Kepatuhan juga di situ adalah hormat. Mahamat men bapa nande engkai. Bapa nande masih petubuh kam. Nah, jadi petubuh artinya dia dari orang tua pakai di bata alatna guna menurunkan anak-anak di tengah-tengah doni enda. Jadi karena mereka sumbernya bagi di batangnya sumber anak tapi arah bapa nande maka mahamat. Maka orang tua katakan ijenda ulah rusur sarawai anak ndu mejungut men anak ndu tapi babai ia bagi singena ate Tuhan. Ya enda prinsip-prinsip ibas tengah-tengah keluarga, maka banci keluarga enda bertahan, banci keluarga enda terhindar dari penyakit-penyakit sosial masyarakat di sekitar perpulungan Kolose. Enda kamu akap kami si perlu rusur ingatkan membantah bapa nandi ras anak-anak. Uga kita tiap hari menunjukkan kasih sayang, perhatian yang penuh nandangi keluarga anta. Ras keluarga singena ate Tuhan. Bagian dama kata di batas sejadi renungan membantah ibas paksa enda. Jangan si teruskan kari ketahanan keluarga arah podcasta. Tuhan si masu-masu kata enda membantah krina. Amin. Ras kita artoto. Bujur Bapa engkau bagikan kami katandu. Rikutkan pedah-pedah Paulus nang dangi perpulungan Kolose. Bagaimana pedah dupe Tuhan men kami krina keluarga-keluarga. Gelah tetap menjagai keharmonisan keluarga kami. Bapa nande mejile komunikasina, lid kehamatan, lid kekelengan. Bapa nande ku anak-anak sikap. Bapa nande tetap babai anak-anak kemalangan man Tuhan. Bujur Bapa i surga sampai tindukul kami. Ras keluarga-keluarga kami krinana, tetaplah bagi singena ati Tuhan pedalanan geluh kami. Terpuji kam Bapa i surga, ibas Yesus Kristus, kami reh ertoto ku kam. Amin.
Menjuah-juah man banta krina berpelungan sekeliling Tuhan ija pape kita ringan. Jumpakah kita wari enda ibas podcast GBKP ibas hari Senin tanggal 10 Februari 2025 enda. Wari enda topik si menari akap kami man banta karena ketahanan keluarga seputar perlindungan anak. Enda narasumber tangguh hadir ijenda ipetandakan kami lebih narasumber tasi pertama lebih MKAP kekelengenta Rina R. Brutarigan MPC skala psikolog ia PLT kasih perlindungan perempuan dan data kekerasan perempuan DP3A P2KB Kabupaten Karo. Nah kakak ta singgo hadir di tengah-tengah ta bagi P labu asing Kelman Banta sebelah kaus kami enda MKAP Pendeta Nurbeti Bruginting MTH Sekretaris Umum Muria GBKP. Makana seterusnya sadanari enda kekelengenta pengurus Muria Pusat pemerhati anak KP ia sebab ia pernah kangen sebagai mantan ketua P2TP2A Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. MKAP kekelengenta Insinyur Arita Brutarigan. Kap kami. Selamat malam. Narasumber ta ya, jadi langsung saja akap kami man banta krina piknandai karena ketahanan keluarga nina. Akap kami man bandu lebih pendeta kami pendeta Muria. Nah ande akap dia ngepelep be. Makana ugakin ya apa itu kira-kira tentang ketahanan keluarga. Ya, bujur. Jadi ketahanan keluarga tentunya ibane kami lebih kaikin keluarga me bagi. Kaikin keluarga gelas itah kakari jakin ugakin bentuk-bentuk ketahanan keluarga ninta enda. Jadi keluarga adik kita palas kubas pustaka si badia. Keluarga itu yang dibentuk oleh Allah. Tang-tangna ijadikan di bata dilakirs diberu. Maka ipersada di bata. Ipasu-pasuna di lakras diberi bahasa dari perjabun. Ibrekena sinursur demi doni enda. Jadi sinursur si maksudkan di bata enda anak-anak si berkelanjutan di tengah-tengah doni enda. Jadi keluarga maka bapa, nande, anak hidup dalam sebuah keluarga. Ibas perjabun bagai. Inilah keluarga-keluarga enda mau keluarga andai. Jadi anak selalu yang kita bilang adalah harta yang paling mahal pemberian Tuhan karunia. Anak pemere di bata si mehergana ke. Adi bahasa teman tah anak koki doha moraon doau. Adi nakalak karo buah barangku. Yang sangat yang dinantikan si iharapkan kalak si rusur nah kentoto bas pemasu-masun jumpa anak di laki anak di beru. Berarti memang anak itu selalu yang diharapkan, anak yang ditunggu. Anak ninta rusur pemere di bata yang sangat mahal sekali. Adinen kanina Mazmur, anak itenun oleh tangan Allah dalam sebuah dalam rahim seorang ibu. Ditenun dengan nedakam, lau baliras adi tenunan kain, melabu mergakel banding ketenunan tangan. Kita kak Muria mah, apa dagi akak durgan. Tenunan kain, tenunan mesin atau tenunan tangan. Tenunan tangan ya, kira-kira maka tenunan tangannya regan penuh dengan hati-hati, ketelitian, kesabaran, dan kualitas. Pasti itu lebih baik. Jadi bayangkan dumin anak itu tenunan tangan Tuhan. Pasti anak itu berkualitas sekali kan. Hasil tenunan tangan Tuhan itu sangat berkualitas. Maka merga ke anak Adi bagai kam do pengangkan bapa rasnande nangdangi anak. Otomatis adi menurut aku keleng ke hati anak. Ijaga ke anak. Maka nina Tuhan berkenan men bapa nande. Nakku anak enda. Tegu-tegu. Babai. Arak-arak. Pebelin-belin. Anak ini diciptakan menjadi seorang bangsa Allah. Labu kepeken anak-anak bagi-bagi saja. Anak si ipulmikan Tuhan ku tengah-tengah keluarga. Tapi anak yang diberikan di bata dihususkan menjadi milik Allah. Melo perke-perke na di milik Allah. Bayangkan min adik anak dihususkan menjadi milik Allah, kita disuruh menjadi
pendidiknya, menjadi anak kelas unggulan pela banci main-main, dileskanlah, gua ada beban jadi unggulan anak Artinya dah. dapat banyak kesempatan, Kesempatan, gitu ya. perhatian yang penuh, kesempatan belajar, fasilitasnya harus diberikan. Ya, Enda baik, ya. menjadi milik Allah. Milik Harus Allah yang luar biasa gitu. diistimewakan. Istimewa gitu ya. Jadi Iya. itu, gitu kira-kira keluarga dair, hubungan ke anak. Oke, Iya. pendeta. Jadi dari sisi pendeta bahwa anak itu adalah anugerah yang luar biasa. Luar biasa. Oke, ke Kak Arita ya, ke Kak Buru Tarigan. Ya. Kira-kira ini kenapa ini kata ketahanan keluarga, berarti ini ada yang nggak bertahan ini ceritanya ini. Iya, ada yang nggak tahan. Ada yang nggak tahan ini. Di keluarga itu ada yang nggak tahan ini. Bisa jadi ini anak. Ya, kira-kira apa penyebab ini nggak bertahannya sebuah keluarga ini, di mana kira-kira dulu Kak? Ya, jadi kalau kita bicara keluarga, tentu supaya bisa menghadapi segala tantangan, kita harus punya pertahanan gitu ya. Jadi kalau di keluarga itu salah satu aspek untuk ketahanan keluarga itu adalah hubungan antar keluarga itu. Nah, andai kau katakan pendeta, keluarga kumpulan bapak, anak, Ibu dan anak. nande anak bagaimana ya, anak-anak mungkin labo sada tapi piga-piga. Jadi hubungan antar keluarga enda, si anak nande bapak ras anak-anak nandai harus harmonis, ya harus saling menopang. Gelah kai tantangan darat nari banci Menggegeh ya ngalah kenca. iya ngalah kenca. Nah, jadi harus memang tahan, karena kalau tidak tahan itu penyebabnya, makanya terjadi macam-macam terjadi di luar sekarang ini ya, yang sedang viral ini kan banyak sekali tentang perdagangan anak, tentang eksploitasi dan sebagainya. Trafficking ya, Itu kekerasan ya. kalau kita mungkin bukan analisa yang terlalu mendetail, tapi secara gambaran umum saja bisa dilihat bahwa setelah kita lihat lebih jauh gitu, itu sepertinya karena keluarganya ada yang tidak harmonis gitu. Pada umumnya tidak harmonis, itu makanya perlulah ada pertahanan supaya keluarga itu bisa membentengi hal-hal yang tidak baik dari luar gitu. Oke, artinya ketahanan keluarga itu banyak keluarga yang nggak tidak bertahan itu dikarenakan kurang harmonisnya. Iya, antar itu hubungan penyebabnya keluarga gitu ya. Salah besar, satu ya, ya. salah satu penyebabnya ya. Oke, tadi diingatkan tentang anak ini ya. Ini anak menarik ini. Kalau kita berbicara tentang ketahanan keluarga, berbicara seputar perlindungan anak. Iya. Nih, ini telah hadir bersama kita, kakak kita dari PPA Tanah Karo ya. Kami mau tanya ini dulu Kak, kira-kira ini seberapa jauhkah perlindungan terhadap anak sudah dilakukan? Kira-kira apakah anak-anak itu nyaman atau mendapatkan kekerasan di keluarga? Seberapa jauhkah kita sudah dapat perlindungan dari anak? Siapa seharusnya yang melindungi yang pertama gitu kira-kira? Silakan Kak. Jadi sebenarnya sebelum kita bahas lebih lanjut tentang perlindungan anak, jadi pengertian dari perlindungan anak itu sendiri adalah segala upaya untuk bagaimana kita memastikan anak itu aman dari segala bentuk kekerasan, dari penelantaran ataupun eksploitasi. Itulah artinya perlindungan anak. Nah, kalau dari segi pemerintah sendiri, sebenarnya pemerintah sudah sangat concern untuk perlindungan anak ya, untuk perlindungan anak. Jadi kalau kita bisa dibuktikan dari adanya kementerian khusus untuk perlindungan anak, dan sudah ada juga dinas-dinas tertentu itu yang khusus untuk perlindungan anak. Nah, kalau dari segi yang tadi kata yang siapa sih yang harus melindungi anak ya? Yang pertama ya pasti keluarga. Kadang kan anak berada dalam keluarga ya kan. Nah, selanjutnya memang kalau di dalam undang-undang perlindungan anak itu sudah jelas-jelas tercantum di sana, dikatakan bahwa anak ini semua aspek masyarakat itu punya peran gitu untuk memberikan perlindungan pada anak, baik pemerintah, masyarakat, orang tua. Jadi kita semua elemen masyarakat mengambil bagian dalam perlindungan anak.
Kalau khusus untuk dinas DP3AP2KB Kabupaten Karo, sejauh ini sudah melakukan program-program pencegahan seperti pembentukan desa terpadu perlindungan masyarakat, perlindungan anak di beberapa desa di Kabupaten Karo sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Kemudian juga ada sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak. Jadi sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di Kabupaten Karo seperti itu. Oke, jadi aku tadi menarik ini ya, perlindungan anak itu sebenarnya ya upaya mencegah supaya anak-anak itu terlindungi, kan itu intinya. Tapi tadi kamu bilang bahwa kekerasan kepada anak itu ya mulai daripada keluarga juga sudah ada melakukan kekerasan kepada anaknya. Jadi kira-kira ini bentuk-bentuk apa ya? Bisa jadi kami sebagai orang tua nggak tahu ini kami sebagai pelaku kekerasan itu terhadap anak. Kira-kira apa-apa saja kira-kira bentuk kekerasan terhadap anak dimulai daripada keluarga yang kakak ingatkan tadi. Nah, jadi kalau bentuk kekerasan yang sering kali muncul terhadap anak di dalam keluarga itulah kekerasan yang sering itu adalah fisik ya dan psikis gitu ya. Kalau fisik ini yang mungkin kalau zaman kita dulu mungkin itu kayaknya kalau orang tua pola asuhnya itu kalau kita dipukul gitu ya, melakukan kekerasan secara fisik itu hal yang wajar gitu ya, lumrah begitu. Kalau dulu ya, main tangan gitu. Iya, main tangan gitu. Tapi kalau zaman sekarang ini udah harus hati-hati nih. Karena ada sudah ada undang-undangnya. undang-undangnya gitu ya. Jadi kalau sekarang kita nggak bisa bilang ini anak saya gitu, nggak bisa gitu, karena kita harus bilang pemerintah keberatan gitu, negara keberatan kalau kita semena-mena terhadap anak apalagi melakukan kekerasan secara fisik seperti itu. Tapi yang sering kali mungkin fisik sekarang bisa kita bilang sudah mulai jauh menurun mungkin ya dibandingkan mungkin zaman-zaman kita dulu waktu anak-anak gitu. Kalau yang sekarang ini yang sering terlewat itu adalah kekerasan secara psikis, ya, atau secara mental yang biasanya itu dilakukan secara verbal, kata-kata. Oh, verbal kata-kata. Iya, ini yang sering ya. Bullying Iya, gitu contohnya. Iya, bully gitu ya. Kadang orang tua kan nggak sadar kan gitu, mau tunaring pe, gitu. Bodoh kali kau gitu kan. Itu aja nggak bisa. Kekerasan gitu. itu dimulai daripada orang tua ya. Ini kayaknya Moria ini kira-kira. Gimana kira-kira responnya? Kira-kira ini kekerasan itu hati-hati nih dimulai daripada kita sebagai orang tua ini katanya. Kira-kira di tanggapan sebagai pendeta di Moria atau pengurus di Moria, kira-kira kekerasan dalam rumah tangga kepada anak itu apa-apa aja atau ada yang benar kata kakak tadi? Iya, iya benar ya. Artinya kekerasan psikis ini yang sering terjadi di Moria, contohnya membuang mainan anak sembarangan juga ini kan kekerasan ya. Oh, kekerasan itu kira-kira? Kalau dia masih suka tadi mainan itu, tapi tanpa sepengetahuannya terus bermain anakku ini gitu, dibuang begitu saja tanpa sepengetahuan anak. Dan ini kan tidak memberikan kesempatan untuk persetujuan anak. Anak kan ada haknya untuk apanya, tapi kita dengan begitu saja ya gampang. Baru marahnya tadi juga, memang nggak bisa dibilangi gitu ya anak Tapi tadi. kadang-kadang nggak sadar itu kan. Artinya tanpa sadar kita sudah melakukan kekerasan. Ya. Banyak seperti itu. Banyak ya. Kalau sengaja mungkin nggak pernah lah sengaja itu anak-anak kita sendiri. Kata-kata ya. verbal ini kira-kira katanya kata-kata verbal yang dibilang dari PPA tadi, verbal orang tua juga sering mengucapkan kata-kata yang Bodoh gitu. bodoh gitu. Gitu aja pun nggak tahu sudah, gitu iya. ya. Kira-kira ada nggak pengaruhnya kalau di rumah dia diberikan kekerasan, ada nggak pengaruhnya ke lingkungannya? Itu udah pasti kan. Karena kan kalau misalnya sebenarnya pendidikan paling dasar itu kan dalam keluarga, apalagi pendidikan karakter. Jadi kalau misalnya dalam keluarga anak sudah memperoleh didikan kekerasan, jadi dalam pikirannya, oh berarti ini lumrah dilakukan, ini hal yang biasa. Jadi kalau saya mau menangani, saya mau memecahkan masalah, saya bisa memukul orang, saya bisa mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Jadi seperti apa kehidupan keluarganya akan termuncul dalam kehidupan anak itu dalam ketika dia bergaul bersama dengan teman-temannya seperti itu. Jadi kalau ada anak yang suka mukul, ternyata setelah nanti kita telusuri, setelah nanti kita konseling anaknya, ketahuan juga gitu. Ternyata Sering dipukul. Dia sering dipukul, iya, gitu ya. sering diancam gitu. Jadi itu yang pasti yang menjadi model si anak yang dia pakai ketika dia bergaul dalam lingkungan sosialnya seperti itu. Jadi besar pengaruh keluarga. Gitu. Jadi ini memang ada kata dari Kak Tika Tarigan. Sengajalah buku Kak Pendeta sebab anak kami keleng ateta. Jadi ada keleng ateta, ya entahlah bu sengaja. Ya, tapi ternyata itu akan mempengaruhi dirinya gitu ya. Betul. Mempengaruhi dirinya. Ya. Oke. Jadi kira-kira lagi ini tadi kita berbicara tentang kekerasan
di rumah. Kira-kira ada lagi kah penyebab kekerasan yang orang dewasa lakukan kepada anak-anak kira-kira selain di rumah? Apa contoh-contohnya kira-kira Kak? Kalau sebenarnya kan jenis kekerasan itu banyak ya, tadi kekerasan fisik, kekerasan psikis, ada juga yang ini juga lagi kasus ini lagi tinggi-tingginya ya, beberapa tahun terakhir itu adalah kekerasan seksual. Ini kekerasan lagi, seksual. Iya. Bahkan di Tanah Karo dari tahun 2020 sampai 2024 bahkan sampai dengan bulan Februari 2025 ini aja itu ada peningkatan kasus gitu kekerasan terhadap anak, dan yang paling tinggi adalah kekerasan seksual. Kira-kira berapa persen itu Kak? Kira-kira Kalau dirata-ratakan itu dari 2020 sampai 2024 itu untuk kasus kekerasan seksual itu bisa mencapai 56%. Meningkat terus setiap tahun? Meningkat terus setiap tahun, dan yang berikutnya adalah kekerasan fisik, biasanya penganiayaan seperti itu atau penelantaran terhadap anak. Tapi tetap yang paling tinggi adalah kekerasan seksual. Itu termasuk pelecehan dan pencabulan juga. Seperti itu. Dan bentuk-bentuknya bisa kami tahu kira-kira ini bentuknya apakah memang yang kira-kira yang dengan yang mungkin yang viral-viral ini yang anak-anak pedofil misalnya yang kasus ya perdagangan anak atau pedofil itu apakah sebenarnya itu dari 2020 pun sudah ada atau memang baru-baru ini yang ada? Kalau untuk kayak kasus trafficking seperti TPPO itu ya, itu memang sudah ada juga di tahun 2001 dan 2023. 2021 juga sudah ada. Tapi hanya satu kasus, 2023 satu kasus. Untuk Karo aja itu. Untuk Karo ya, untuk Karo ini, untuk Karo ini. Iya. Untuk Karo. Ya karena lingkungan kita Tanah Karo. Ya untuk Karo karena kan ini kan PA di Karo. Iya. Kalau kasus pedofil? Kalau pedofil maksudnya orang dewasa yang melakukan. Sejauh ini memang kalau kita di dinas memang kita lebih fokus ke anaknya gitu. Jadi kalau ada misalnya ada pencabulan terhadap anak, jadi kita hanya bagaimana kita memastikan supaya si korban ini tidak mengalami trauma gitu seperti itu. Jadi kalau untuk pelakunya sih kita nggak ada ya. Kecuali pelaku anak ya. Pelakunya anak gitu ya. Kecuali pelaku anak itu kita dampingi. Tapi kalau dia pelaku orang dewasa itu sudah ranahnya hukum seperti itu. Jadi ini kira-kira kenapa ya ini terjadi? Ini kasus tadi yang pertama tadi pelecehan, apalagi kasus-kasus yang terjadi yang menyebabkan kekerasan terhadap anak kira-kira di Tanah Karo? Yang paling tinggi tadi kekerasan seksual, kemudian kekerasan fisik ya. Kekerasan itu fisik seperti penganiayaan. Penganiayaan. Itu pelakunya dari lingkungan keluarga atau? Biasanya yang paling banyak dari orang tua, dari keluarga. Dari orang tua? Iya, dari keluarga. Jadi orang tua yang memberikan kekerasan anaknya yang mengadu gitu? Ada orang tua, ada juga yang seperti kasus yang pernah kami tangani di tahun 2022 itu ada anak yang dibesarkan oleh om tantenya seperti itu. Jadi disiksa kayak gitu anak itu. Iya, jadi suka dipukul padahal anak tadi masih umur 3,5 tahun. Itu sampai koma, sampai kritis kemarin itu. Sampai harus dirawat di rumah sakit seperti itu. Jadi nggak hanya orang tua, bahkan keluarga terdekat juga bisa saja menjadi pelaku kekerasan terhadap anak seperti itu. Gitu. Dan di samping itu yang selain tadi penganiayaan, dan ada juga penelantaran. Jadi penelantaran? Iya, itu juga tinggi sekali kasus penelantaran. Itu gimana maksudnya Kak penelantaran? Penelantaran ini yang kemarin yang pernah kami tangani juga itu ada anak-anak yang kalau bisa kita lihat misalkan kalau kita tidak dibiayai gitu. Iya, tidak disekolahkan. Tidak sekolah. Sudah disuruh berjualan seperti itu ya kan. Kalau bisa kita kalau ke pajak ekonomi gitu lemah kan, mungkin begitu ya. Disuruh bekerja. Iya, disuruh bekerja. Apalagi ini juga menjadi salah satu juga jadi isu yang mungkin sulit diatasi di Tanah Karo kan, banyak anak-anak yang masih usia sekolah tidak mau sekolah karena sudah bekerja ngaron. Sudah bekerja ngaron. Iya, jadi gitu eksploitasi juga bisa dikatakan ya kan. Itu kira-kira bentuk ya eksploitasi juga ya. Secara ekonomi iya. Secara ekonomi. Iya, jadi banyak anak-anak tidak mau sekolah karena mereka berpikir kalau saya kerja jadi arot satu hari saya bisa dapat 100.000 gitu ya kan. Kalau sekolah saya dapat apa seperti itu. Itu yang apa kira-kira dampaknya ini, kira-kira dampaknya apabila terjadinya begini besarnya kekerasan dari masyarakat, dari keluarga, kira-kira dampaknya bagi anak? Mungkin dari Muria dulu, APPK Melabu Dali. Iya, kalau dampaknya terhadap anak tentu banyak ya. Kalau misalnya, contohnya tadi kalau kekerasan eksploitasi ya,
misalnya tidak boleh sekolah atau dan sebagainya, itu generasi kita ini harus waspada kita kan gitu, takut kita ya, karena anak-anak ini kan generasi muda bangsa. Nah, tentu kalau misalnya mereka tidak sekolah, itu jelas-jelas sudah pasti akan penurunan kualitas hidup ya tuh anak. Kalau misalnya kekerasan seksual tadi, tentu itu juga sangat mengancam generasi kita ya. Kemudian kalau kekerasan fisik tadi, nah itu juga tentu sangat membahayakan, bisa perkembangan fisiknya dan psikisnya juga bisa terancam gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ya, mungkin kalau secara umum saja bisa kita lihat bahwa anak-anak kita itu tentu tidak seperti yang diharapkan, bisa sempurna, bisa baik-baik saja gitu. Tentu ada hal-hal yang memang harus kita waspada gitulah. Oke, terima kasih. Sebentar kita sapa-sapa dulu yang ada di chat kita. Kita sapa-sapa, mungkin nggak bisa kita sebut sama satu persatu. Najwa man katakan kami, man kekelajan kami, Krina, ada Wesley Estorong, Nur Siti Hutasowit, oke Shalom. Ini Kak dari Tika Tarigan. Ini Tika Tarigan ini Ence uga harus katakan adi medate ban ngelunca. Ini sama anak tadi ya. Iya. Adi kasar bance da mental na uga da ge bancarana. Ini kami langsung aja kayak gini nanti pertanyaan ini ke ibu ini ya. Kira-kira memang dengan adanya undang-undang perlindungan anak ini seakan-akan orang tua ini menjadi terbatas. Ya, ini menjadi terbatas. Kalau dibuat keras, anaknya ngelunjak. Nanti diadukan. Nanti dibilanglah orang tuanya melakukan tindak kekerasan gitu. Tapi kalau dibiarkan, ya anak-anaknya makin menjadi-jadi. Ini kan banyak sekali anak-anak yang menjadi-jadi ya. Ini kira-kira pandangan dari kakak sendiri gimana menanggapi tentang undang-undang perlindungan anak dengan mendisiplinkan anak, kira-kira gitu kira-kira. Ya, jadi sebenarnya kalau dalam undang-undang perlindungan anak itu ada undang-undang nomor 23 tahun 2002. Undang-undang nomor 23 ya. Tentang perlindungan anak itu jelas dipaparkan apa-apa saja yang termasuk hak anak ya, gitu ya, dan juga sanksi pidana juga dijelaskan situ terhadap oknum-oknum yang melakukan kekerasan. Ya, baik dari tingkat yang ringan, sedang sampai yang keberat. Jadi sudah ada pasal-pasal mengenai hukumannya seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang jadi pertanyaan seperti kata yang tadi kakak nanya tadi di kolom chat tadi ya. Jadi gimana nih ngadapin anak gitu ya, kalau dikerasin salah nanti malah jadi dilaporkan pula ya kan gitu. Dilembutin malah jadi anaknya malah jadi merajalela pula seperti itu kan. Jadi sebenarnya nah ini yang seringkali kita salah kaprah gitu. Ketika kita memberikan didikan ke anak, itu yang perlu kan konsistensi sebenarnya. Jadi kalau sudah nah yang sering kali terjadi orang tua ini misalnya penggunaan handphone gitu kan. Penggunaan handphone. Ya contoh ini ya. Mundur-mundur disiplinnya gitu. Iya, jadi tadi sudah dibuat kesepakatan pakai HP misalnya jamnya misalkan jam 4 sampai jam 5 contoh seperti itu kan. Kemudian besoknya tiba-tiba lagi keluar gitu ya, atau lagi libur. Nah ini tiba-tiba kita berubah nih peraturannya gitu ya. Bisa dilanggar gitu. Bisa dilanggar. Ini hari ini ya. Atau nanti ada orang bisa kita kasih gitu ya, supaya si anak ini nggak ganggu misalnya. Ini kan tidak ada konsistensi sebenarnya. Jadi supaya nggak terganggu mamanya, kasih lagi gitu ya. Jadi bukan berarti kita selalu memikirkan, oh kalau saya nggak keras nanti anak saya nggak disiplin begitu. Padahal sebenarnya konsistensi itu yang perlu. Konsistensinya perlu, bukan kekerasannya. Benar, gitu ya. Iya. Lembut pun kalau konsisten pasti anaknya dengar. Oke ya, lembut pun asal konsisten. Iya, dan ini juga ayah sama mama sama bapak ini harus jalan gitu. Jalan harmonis ya. Ya jangan nanti mamanya nanti bapak negur gini, mama ngebela. Ya, memang bapak kayak gitu nakku, memang bapak kayak gitu nakku. Ini kan sebaliknya lagi. Iya. Bapaknya nanti. Bapaknya yang marah, anaknya lagi. Mamanya yang marah, bapaknya lagi yang bela-bela. Iya, itu nggak boleh. Itu harus sejalan, walaupun nanti ada yang tidak sama itu dibicarakan di belakang, jangan di depan anak. Iya. Tapi ada juga memang betulnya ini tadi bagaimana saya pikir secara dari kependetaannya ya, relasi dengan anak itu sepertinya penting sekali gitu.
relasi dengan anak. Jadi bukan marah-marahnya, bukan hukum-hukumannya itu. Relasi dengan anak, bagaimana kita selalu punya perhatian dengan anak, komunikasi dengan anak terus ada. Seorang ibu tadi ya, kita tidak hanya menyiapkan makanannya cukup atau menyiapkan uang jajannya, uang bukunya, uang sekolah cukup. Tapi bagaimana perhatian kita dengan situasi anak sendiri, apa pergumulannya, suka dukanya, kita bercerita. Itu pun saya pikir salah satu ini cara bagaimana mengurangi tindak kekerasan, tapi dengan relasi dan komunikasi ibu anak. Ya, saya pikir begitu tambahannya ya Kak. relasi ya. Kita lanjut dulu, ini ada beberapa tanggapan dari Krismanto Tarigan, ini pembelaan orang tua, Seba Herdina Sinuraya, faktor ekonomi menyebabkan ketahanan keluarga itu tidak bertahan ya. Elia Nita Sari Keliat, ini kita yang menuntut anak itu supaya cepat dewasa. Ini dari Ermina Ginting, Moria Singgamanik, ini pengurus Moria kayak gini. Ugange kira-kira entah kaisa zange pengaruh dunia medsos terhadap anak-anak tak pendeta. Nah ini kita masuk kepada media sosial ini. Pertanyaannya ini kira-kira apakah ada pengaruh media sosial terhadap anak-anak kita? Ya silakan dari Moria dulu. Sudah pasti ada banyak pengaruh medsos ini dengan perkembangan anak-anak. Apalagi dengan sekarang sepertinya 24 jam HP ini di tangan anak. Mau tidur pun dari bawah bantalnya itu, tidur dengan HP sekarang anak-anak ini. Jadi apa-apa saja aplikasi-aplikasi ditawarkan dalam HP ini, itu kadang kita tidak bisa mengkontrolnya lagi. Terkadang anak bisa di dalam HP ini katanya kerja kelompok kerkom mak, itu istilah sekarang anak-anak, kerkom mak. Kerja kelompok. Tapi setelah kerekom dari sekolah, ada lagi kerekomnya yang lain. Kan ada circle-circle mereka. Jadi ada percakapan-percakapan mereka yang kita tidak tahu lagi. Bisa tidak lagi membangun untuk masa depan mereka. Nah, itu. Jadi sangat besar sekali pengaruh medsos ini sebenarnya. Untuk perkembangan anak, apalagi ke pendidikannya. Oke, kerkom kami bilang tadi, kerja kelompok ya. Jadi kerja kelompok yang lain. Iya, ini kerja kelompok yang lain. Ini ada isu nih Kak, ini benar nggak ini ya di BPA banyak menangani ini. Isunya ini banyaknya sekali sekarang anak-anak kita ini punya circle tersendiri. Secara khusus circle dalam tanda kutip yang negatif. Dia punya grup-grup ya kalau tadi kita bilang berbicara kekerasan itu dari orang dewasa terhadap anak dalam yang tadi yang pertama adalah pelecehan ya. Tapi kalau ini pertanyaannya kerja kelompoknya ini dia punya grup WA atau grup messengernya itu adalah hal-hal yang tidak baik di dalamnya. Kira-kira pernah ada ini kasus ini tentang anak itu sebagai pelaku ya pelecehan itu sendiri terhadap anak antar mereka, kira-kira gimana? Kalau dari memang yang kami tangani itu kalau dari media sosial memang biasanya kayak gini sih, yang ada kasus yang kami tanganin itu menggunakan media sosial misalnya ketika mereka berpacaran tapi istilahnya apa namanya video call. Iya itu aku tadi mau ke situ maksud gue. Iya video call tapi disuruh telanjang. Buka baju gitu. Iya. Kayak gitu itu banyak yang seperti ada yang beberapa kasus seperti itu yang kami tangani kemarin itu, dan itu korbannya anak SMP gitu. Dan banyak anak-anak kita ini bisa nanti tinggalnya di Brastagi, pasarnya ada di Medan seperti itu. Kenapa? Karena teknologi tadi ya, media sosial tadi, jadi bisa menghubungkan si anak ini ke berbagai penjuru seperti itu ya, bisa kenal dengan orang-orang asing. Dan kalau kita orang dewasa mungkin kita bisa filter gitu ya, ini penting, ini tidak penting. Nah kalau untuk anak-anak usia bahkan SD SMP, kadang mereka nggak filter gitu, mereka nggak menyaring ini orang baik apa tidak begitu. Jadi mereka mudah sekali terpengaruh dengan apa yang mereka lihat di media sosial. Jadi ini yang sangat harus benar-benar kita sebagai orang tua juga harus benar-benar bisa memantau seperti apa media sosial anak kita begitu. Ada yang istilah yang lagi tren juga sekarang ini istilahnya barcode. Barcode itu apa itu barcode? Kalau barcode kan garis-garis itu, sayat-sayat tangan. Itu istilahnya barcode. Jadi mereka saya tangan. Iya sekarang ada trennya begitu. Jadi kalau mereka
merasa itu salah satu bentuk untuk apa namanya, saya pernah beberapa anak yang saya tanganin itu Kenapa mereka pakai di garis-garis tangan itu? Narkoba Apa tujuannya? kali? Jadi bukan narkoba, jadi misalkan mereka misalnya ada masalah dengan sosialnya seperti dengan teman sebaya, dia Circle-nya dibully, tadi. dia dibully, jadi dia nggak ada tempat cerita gitu. Karena nggak ada tempat cerita, jadi dia ke intra-aggression, jadi dia menyakiti diri sendiri dengan melakukan menyayat tangan dengan jarum pentul atau dengan silet seperti itu. Dan istilah itu ada istilah mereka namanya barcode. Terus saya pikir Seperti kode lah gitu ya. barcode itu kan karena kalau kita barcode kalau di apa itu kan garis-garis. Garis-garis. Nah itu istilah anak-anak sekarang itu ada istilah barcode. Jadi ini pengaruh sosial. Iya. Anak-anak sekarang ini sosialnya ini di media secara dunia maya, atau yang kakak lihat ini sekarang ini anak-anak kita ini sosialnya di mana ini? Dunia nyata atau dunia maya ini sekarang? Dunia maya juga mereka Mana lebih banyak ini kira-kira persentasenya ini? presentasinya memang lebih banyak ke Di dunia, dunia maya. maya, ya. Iya. Karena kayak kita main game aja kita bisa saling chat itu. Iya. Dari Ya game online. iya, apalagi kalau sekarang kita lihat aplikasi WA sudah ada yang kayaknya itu ada grup-grup tersendiri bisa-bisa Iya, itu. muncul Ya, ya. sekarang ada grup-grup. Ada grup-grup nanti ada nama-nama grupnya begitu itu yang Grup-grupnya itu ketika mereka, nah aku tadi mau ke situ, mau kuarahkan. Ketika anak-anak ini mendapatkan kekerasan baik di keluarga, baik di masyarakat, baik pelecehan yang dia dapatkan, kira-kira peran apa yang bisa kita lakukan ini dulu dari gereja, baru nanti kita ke PPA, kira-kira peran apa yang bisa dilakukan sebagai orang tua menghadapi anak-anak yang mendapatkan korban-korban kekerasan ini? Kan bisa jadi kan dikucilkan, bisa jadi kan. Kira-kira gimana tanggapan dari Moria kira-kira dulu ini? Gini, salah satu untuk mengatasi dan untuk mempertahankan keluarga itu adalah kemampuan kita, mungkin orang tua ya, untuk mengembangkan kapasitas bagaimana kita menghadapi tantangan itu. Jadi mengembangkan gitu, kita orang tua ini juga harus belajar gitu loh. Belajar kalau IT tadi maksud dua. iya belajar IT karena gini kita nanti banyak orang tua tidak mengerti, Tahu tidak membuka aplikasi Iya. gitu nggak ya. tahu Aplikasi buka apa di apa aplikasi anak. apa gitu. Jadi memang kita harus belajar gitu lah. Jadi jangan merasa itu kan anak muda, perjalanan anak muda. Tidak, kita walaupun sudah tua gitu ya, sudah orang tua atau sudah mungkin nenek-nenek nggak apa-apa belajar. Kan sebenarnya belajar itu tidak sulit gitu kalau ada kemauan ya. Jadi coba kembangkan diri kita supaya kita bisa mengawasi gitu kan ya. Kalau kita tidak tahu sama sekali, buka HP pun nanti sulit, buka WA pun nggak tahu. Ditokohi anak-anak kita itu kita. Jadi Kan menurut gitu. Nuha, kalau kayak gitu Kita harus belajar, kita harus sama-sama belajar tentang belajar juga. teknologi. Ya. Berarti kita juga harus belajar cara membuka HP-nya gitu. Oh, Aplikasi-aplikasi Aplikasi apa, apa aja yang ada gitu ya? teknik Grup-grup atau apa yang ada? cara-cara, iya paling tidak kita tahu yang sedang dimasuki anak saya yang ini gitu. Oke. Nah, jadi kalau sudah tahu kita bisa mengarahkan apakah perlu diberhentikan, apakah perlu dikurangi, apakah perlu bagaimana gitu, tindakan kita sudah lebih terarah gitu. Nah, itu salah satu pertahanan keluarga tadi kan itu harus kita mau mengembangkan diri Oke. orang tua. Dari PPA kira-kira ini apabila ada anak-anak yang mendapatkan kekerasan, kemana kira-kira mereka mengadu atau apa peran dari PPA? Jadi kalau memang seperti namanya juga dinas pemberdayaan perempuan anak ya, jadi memang concernnya dinas ini kan untuk melindungi anak. Iya. Jadi kalau ada kasus kekerasan terhadap anak itu masyarakat boleh mengadu ke kita, dan itu kita akan tangani, kita akan melakukan pendampingan konseling gitu untuk memastikan si anak apakah dia mengalami trauma apa tidak, seperti itu. Kalau nanti ada kita lihat indikasi trauma, kita akan lakukan lagi konseling lanjutan seperti itu. Oke. Sampai kita pastikan Konseling, anak ya. ini benar-benar bisa pulih dari traumanya. Jadi buat masyarakat juga jangan segan-segan untuk datang ke dinas seperti itu mengadu, karena tidak dikutip biaya gitu, gratis seperti itu. Jadi kalau apabila ada anak-anak kita korban kekerasan bisa langsung ke PPA, Iya. bisa langsung mendapatkan pendampingan dari PPA, dari gereja, dari gereja juga gereja bisa. juga kita di KKR dan juga di Moria. Di Moria ada krisis center. Crisis Center kita akan menangani juga secara khusus di PPA. Oke, sebentar kita ke running text donatur kita, kami bacakan dulu ya. Ada donatur kita ucapkan terima kasih buat donatur kita, Pertua Alpredi Ginting,
Bapak Alniko Ginting, GBKP Kilometer 4, Percetakan Prima Jaya, Jalan Dr. Mansur, Komplek Usu Medan. Yang kedua, Pertua Bapak Harfan Sinurat, GBKP Perumahan Simalingkar, Tukang Emas dan Berlian, Sue Arif, Jalan Pasar Pringgan, Medan. Yang ketiga, pengusaha Pangalong Semangat Baru, Jalan Besar Biru-Biru, Naras Insinyur Julianus Ginting Suka. Yang keempat, pelayanan duka, peti jenazah dan mobil ambulans, alamat Medan, Bandar Baru dan Brastagi, pengusaha Wage Ginting Manik. Ya. Yang kelima, ada Andrianus Barus, Panglong Barus, menjual alat-alat bangunan, alamat Jalan Karet Raya nomor 70, Perumnas Simalingkar, Medan. Kami ucapkan terima kasih buat donatur kami yang mendukung acara podcast kita ini. Nah, ini kita lanjut lagi ya. Topik kita hari ini yang cukup menarik dengan perlindungan anak. Nah, aku langsung aja ini ke PPA. Kabupaten Karo, seingat saya ada terdengar kabupaten layak anak. Nah ini, kira-kira benar nggak ini ya, kira-kira Kabupaten Karo itu layak anak? Kira-kira gimana ini Kak? Kira-kira kapan ini kemarin kayak, karena banyak juga yang bertanya-tanya, Kabupaten Karo ini layak anak katanya, kira-kira gimana gitu? Nah, jadi memang kalau untuk programnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu ada namanya program Kabupaten Layak Anak, gitu ya. Jadi yang sebelumnya itu setahun sekali, sekarang sudah diperbarui 2 tahun sekali ada penilaian. Oh, 2 tahun sekali pengaruh. Iya. Tahun berapa kemarin layak anak? Kalau kita kemarin itu dari tahun 2019, 2020, dari 2020 sampai terakhir 2022 ya, itu kita masih dapat peringkat layak anak, tapi masih yang peringkat dasar itu loh, masih yang pertama, istilahnya saya lupa. Memang tahun yang lalu kita nggak dapat peringkat memang, gitu, karena memang semakin tahun itu kriterianya makin dipersulit gitu ya, jadi makin harus melengkapi data-data pendukung untuk menyatakan bahwa Kabupaten Karo itu layak anak seperti itu gitu. Jadi kalau dikatakan apakah Karo sudah layak anak atau belum, memang ya secara keseluruhan ya masih banyak juga aspek-aspek yang harus tetap kita penuhi, karena memang itu ada klaster-klaster yang harus kita penuhi, baik dalam perlindungan, pengasuhan, pendidikan, seperti itu. Jadi itu juga harus sampai kita pastikan juga seluruh kecamatannya sudah layak anak kah, begitu. Setiap kecamatannya sampai kelurahan desa juga. Kelurahan desa juga ya. Sudah layak anak atau belum? Berarti tahun ini kita belum lagi dapat predikat layak anak. Ini lagi penilaian. Penilaian lagi. 2025 ini nanti diumumkan, nanti mungkin bulan Juli apakah kita bulan dapat. Juli apakah kita layak anak. Layak anak. Karena awal tahun ini kita dikejutkan dengan berbagai banyak persoalan-persoalan tentang anak, gitu ya. Jadi ini pertanyaan kami lagi. Kira-kira apa saja ini faktor-faktor yang membuat nanti kita ini menjadi kabupaten layak anak? Faktor-faktor apa saja? Faktor-faktor apa aja dari misalnya dari ini kan banyak semua ini orang tua atau gimana kira-kira? Iya, kalau itu banyak sekali memang harus kita penuhi ya. Bahkan gereja juga terlibat langsung dalamnya, itu rumah ibadah ramah anak. Dan itu ada kriteria-kriterianya juga. Iya, gereja ramah anak, rumah ibadah ramah anak seperti itu. Jadi ada sekolah ramah anak seperti itu ya. Jadi ada juga informasi layak anak. Iya, banyak sekali yang harus kita penuhi. Bahkan fasilitas-fasilitas umum juga harus sudah memperhatikan juga ini ramah anak apa tidak, seperti itu. Baik tempat wisata, seperti itu juga harus memperhatikan ini ramah anak atau tidak. Jadi itu yang harus kita penuhi kriterianya. Berarti layak anak itu perlindungan terhadap anak itu menyeluruh ya, bukan hanya peran pemerintah cuman gitu ya. Mulai daripada gereja, masyarakat, sekolah, masyarakat. Ini sudah memang benar-benar total bersama-sama. Iya, harus bersama, nggak bisa hanya pihak pemerintah saja. Iya. Karena masih masyarakat itu harus mengambil peran yang sangat penting. Kira-kira usulan daripada kakak di PPA, apa usulan ke gereja atau masyarakat secara teknis? Kemarin itu memang tahun sebelumnya sudah kami ajukan juga kemarin ke beberapa gereja. Nggak tahu nih sampai juga ke Moria GBKP ya kemarin itu, supaya rumah ibadah yang khususnya GBKP sudah bisa memenuhi kriteria untuk ramah anak, dan itu nanti akan dibuatkan SK dari Bupati seperti itu. Karena memang
salah satu syarat dikatakan kabupaten layak anak adalah rumah ibadahnya juga sudah ramah anak ya. Nah, karena kita ini dalam GBKP, yang naungan GBKP, kita harapkan rumah ibadah iya, rumah ibadahnya ya. Iya, sudah bisa ramah anak, dan itu ada beberapa kriteria yang bisa dipenuhi, seperti itu kriteria secara umum lah, seperti itu yang bisa akhirnya nanti bisa dinyatakan bahwa rumah ibadah ini memang layak anak, seperti itu. Berarti peran gereja ya, peran gereja itu peran gereja itu cukup berpengaruh juga itu maksudku. Jadi bukan berarti nanti disalahkan selalu anaknya, tapi peran daripada gereja, peran daripada orang tua ya. Oke, ini dari Wesley Estorong, megati si ida rusur kita orang tua dan HP, Facebook, TikTok ketimbang memperhatikan kebutuhan moral, spiritualitas. Ini ya, spiritual ya. Jadi gimana kira-kira Kak Pendeta, apa benar ini statementnya, benar nggak spiritualitas anak ini akan mempengaruhi kehidupan anak? Kira-kira gimana? Sangat setuju, sangat benar. Jadi kalau kita lihat kadang persentase karakter-karakter anak ini 70% spiritualitasnya. Ini yang membentuk. Kalau bagus didikan spiritualitas anak dalam keluarga, ini yang membentengi dia untuk tidak terjerumus di luar sana. Jadi kalau memang kan firman Tuhan, ajari anak di rumah, di pasar, di tiga, turikan rusur kata di bata menbana. Kan itu yang dibilang. Turikan kebenaran firman Tuhan itu, ijapa pekam. Dan ini spiritualitas tadi ya. Bagaimana kedekatan orang tua dengan anak. Gelah ula buen dia, baca dengan Facebook, bersama dia dengan Facebook, bahas firman Tuhan dari Facebook itu. Nanti TikTok rohani dibahas di situ. Bancing kak kai pende ban anak dai arah TikTok na. Giring dia ke kata di bata. Jadi kan ini kan proses pendampingan orang tua, dia ingin tetap kesehatian bapa nande memberikan waktunya untuk pendidikan rohani kepada anak. Jadi lebih pasang HP ninta ini zaman sekarang kayaknya sudah, karena itu sudah kebutuhan kita. Tapi kalau kita pakai melalui media HP ini, kita bercerita tentang firman Tuhan, tentang pergumulan-pergumulan anak, uga ia harus mengatasi persoalan dengan pendampingan kita. Kok agak penting. Jadi setuju dengan kata Wesley ini, pakailah dari TikTok membahas firman Tuhan. Jadi sebenarnya pakai Facebook, ambil positifnya. positifnya, pakai alat ini untuk membahas firman Tuhan tadi, gitu, spiritualitas anak tadi. Jadi 70% kalau baik komunikasi mereka dengan Tuhan, komunikasi bapak nandes anak baik di rumah, aman ngedara. Tapi di nande babana ukurna, bapak babana ukurna, anak babana ukurna, masing-masing mereka dengan HP-nya, lane bonen nande kaisi buka anak, bapak pibageka, ya anak ini kan sudah circle-nya keluar ini. Entah kait ajakan kalak daerah WA-WA-nya ini arah apa aja, nggak ada bentengnya dari rumah gitu. Udah makin mengerucut ini ya, berarti sebenarnya ketahanan keluarga, intinya supaya keluarga bertahan paling tidak yang pertama spiritualitas. Ya, itu ya spiritualitas, kayak tema yang semalam ini ya di kebaktian minggu. Khotbah minggu semalam ya, babai anak, kedekatan dan nembah ya kan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi bisa saya simpulkan ya, kekerasan terhadap anak itu ya itu kadangkala tanpa disadari adanya kekerasan itu dari keluarga, berarti yang terdekat. Pelaku kekerasan itu adalah orang terdekat ya. Jadi itu yang membuat anak pun menjadi orang yang melakukan tindak kekerasan kepada orang lain lagi, karena dia mendapatkan perlakuan kekerasan di rumah misalnya. Sedikit pendeta, aku ingat kata Bapak Pastor Pentong ini kan pendidikannya bagus sekali. Nina Bagenda, ketika orang tua tidak mengajari anaknya berdoa, itu kekerasan katanya. Tidak mengajari anaknya ke arah yang lebih baik. Kita sibuk dengan urusan kita. Misalnya aku de guru, pekerjaanku guru. Suamiku de tah ada usahanya tak apa. Usahana lalit sitik pesi bahan waktu ta ertoto membaca Alkitab bersama anak. Paling tandeme anak merga. Tapi lalit waktu ta guna sedih itu kekerasan katanya. Itu dari segi rohaninya tadi gitu maksudku. Tuh-tuh harus orang tua ndai dikena waktu ngajari anak ndai gitu. Lanjut berdoa terjerumus dia ke dalam dosa kan dimamai anak kita. Jadi keluarga pelaku kekerasan, tupung kita tidak mengarahkan dia ke arah yang baik, sebenarnya itu kekerasan nih nak bagi. Berarti itu kalau kita pelaku kekerasan dai gitu. Berarti paling tidak kita harus supaya dia mengajarkan berdoa itu kan spiritualitas kan. Spiritualitas. Itu pentingnya. Ya, Oke, yang berikutnya tadi pendeta ya dari PPA
ya kekerasan ini cukup banyak ya di Tanah Karo, cukup tinggi tadi ya saya Fenomena sebutkan aja. gunung emas, Fenomena Gunung es. gunung es. Gunung emas. Fenomena gunung es. Yes. Ya, satu kasus terlihat ada 1000 kasus yang Di tidak bawahnya, terlihat, di iya. bawahnya. Jadi undang-undang perlindungan anak memang sudah ada, tapi undang-undang itu kalau bukan kita yang mengkawal, kalau bukan kita yang apa tadi kata-katanya, kalau bukan kita yang mengajari anak-anak ini, ya undang-undang itu akan sia-sia kan gitu ya. Berarti Konsisten tadi itu penting. Konsisten itu tadi konsisten penting kita ya. supaya tetap melindungi anak-anak. Ya. Jadi jangan ragu kata dari PPA, kalau ada anak-anak kita korban kekerasan, bisa langsung ke kantor PPA Iya. Tanah Karo, yang Tanah Karo. Di mana Perlindungan kantor anak. PPA? Dekat daerah Karo. Di Sumbul, dekat Arta ya. ya, dekat apa Arta itu bukan? Iya. Seberang-seberang. Jadi itu boleh mendapatkan pendampingan, ini boleh ada nomor hotline-nya kira-kira bisa di PPA. Biasanya sih kalau kalau untuk nomornya sih pakai nomor HP pribadi. Oh gitu, langsung aja ke kantor iya, gitu ya. Ke kantor. Oke, langsung ke kantor aja. Oke, jadi inilah tadi yang sudah kita bisa simpulkan, artinya supaya keluarga itu bertahan, anak-anak kita bertahan, anak-anak itu kita stop kekerasan dan lindungi anak-anak kita. Mungkin kita akan closing statement kita dari pendeta, kira-kira ada closing statement? Aku mau. Anak itu berharga, anak itu istimewa. Ayo bawa anak kita kepada Tuhan. Oke, ayo bawa anak kita kepada Tuhan. Oke, bujur pendeta. Kakak? Kalau dari saya ini hubungan yang kuat antar keluarga, ayah dengan ibu, ibu dengan ayah, dengan anak-anak ya, itu harus harmonis. Harmonis ya. Ya. Ini bapaknya sama maknya pun selalu nggak harmonis. Jadi kalau nanti hubungan mereka kuat, kompak, tantangan apapun dari luar Iya, pasti bisa pasti dilewati ya. Anak-anaknya dilewati. pun anak-anak butuh perhatian. Tapi kalau anak-anaknya kalau orang tuanya broken home, orang keluarganya pasti anak-anaknya juga. Gampang orang luar menarik Gampang anak-anak itu predator istilahnya sekarang ya. Predator itu menarik anak-anak kita. Iya, ya. memangsanya kan gitu ya. Memangsa anak-anak ini. Dari PPA kira-kira pesan? Kalau dari PPA itu anak adalah cerminan dari orang tua. Anak cerminan orang tua. Iya, jadi seperti yang selama ini pun kasus yang kami tangani adalah anak korban kekerasan itu adalah anak-anak yang berasal dari keluarga broken home seperti itu. Bahkan yang kasus yang baru-baru ini, kasus yang lagi viral ini pun setelah kami telusuri latar belakangnya juga keluarganya broken home. Gara-gara seperti broken itu. home gitu ya. Iya, jadi bagaimana kita bertindak seperti kata Bu Arita tadi ya, kalau keluarga harmonis pasti akan tercermin dari anaknya juga seperti itu. Jadi kalau kita di rumah juga melakukan kekerasan, pasti anak juga akan menampilkan kekerasan di lingkungan masyarakat. Jadi kalau kita pengen anak kita baik ya, keluarga juga harus baik seperti itu. Iya, anak adalah cerminan kita. Oke, terima kasih buat kebersamaan kita. Tak terasa waktu kita sudah 1 jam. 1 jam lewat ini jadinya. Tak terasa kalau berbicara soal anak ini, memang waktunya. Luar biasa kalau dikatakan Oke. anak ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Ya, ada teman pendeta Joseph Sianturi, pendeta Dian Novita, ini dari abang kami dari Binjai, Robert Tarigan, ini kakak kami Erika Senasi Ngarimpun, ini pendeta ketua klasis ini, Sinabun Adinata Ginting, ini kasus dari sana ini kayaknya. Oh iya. Kak dari Jakarta, Kak Nilam, ada Kak Nora dari Medan, Jenny Flora, ada pendeta Erik, ada pengurus Muria Sinabun ini Rosdiana, ada Rio Stidi, ada Menta Depari, ada Tabita. Terima kasih jawabannya kata Tika Tarigan. Ini statement terakhir dari Erlitna Brusitepu. Hubungan yang baik orang tua dengan anak adalah ketika kita memahami sifat dan karakter anak itu. Best friend kepada anak. Sebab semua anak adalah anak kita. Ayo sama-sama memperhatikan dan melindungi anak-anak. Jadi bukan berarti bukan anakku, bukan, tapi itu anak semuanya semua milik anak kita. Anak itu adalah milik kita. Jadi kita stop kekerasan terhadap anak, lindungi anak-anak kita. Jadi ini yang bisa kita dapatkan bersama-sama hari ini ya. Semua bersama-sama. Iya, bersama-sama kita. Kami juga berharap dari PPA juga, berharap bersama dengan gereja, bersama-sama kita melindungi anak-anak kita. Ya, kita tetap jalin komunikasi yang baik, karena gereja juga akan bersuara tentang
perlindungan terhadap anak supaya anak-anak kita terlindungi. Oke. Ini saja mungkin. Terima kasih semua buat teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih buat semua perpulungan yang sudah bisa mengikuti podcast ini. Kami narasumber ya dari PPA, dari Pengurus Muria, dan saya moderator Pendeta Bangun Firdaus Depari mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati setiap pelayanan kita. Ada usul pendeta. Oke. Kita buat sebuah yel-yel gitu ya. Oh, iya. Anak itu anak kita. Iya. Lindungi anak, stop kekerasan terhadap Oke, anak. boleh. Aku tadi aku akhiri pula. Iya. Oke. Di akhirnya ada yel-yel katanya lagi. Iya. Gimana tadi yelnya? Anak itu anak kita. Semua anak adalah anak kita. Semua anak adalah anak kita. Stop kekerasan kepada anak. Tetap Lindungi. lindungilah. Gimana kita Lindungi. lindungilah mereka kita, lindungilah mereka. Oke, jadi Semua anak-anak Semua Semua anak anak-anak kita stop kekerasan terhadap anak, lindungilah mereka. Oke, kita mulai. Jadi di akhir ini jadi kayak bawa KKR jadinya. Biasalah murid dan KKR selalu bersamaan. Spontanitas ini. Spontanitas ya. Ya. Jadi ini mungkin jadi yel-yel juga bagi semua yang menonton ya podcast kita. Sama-sama 1, 2 ya. Semua anak adalah anak kita. Stop kekerasan terhadap anak, lindungi mereka. Oke, terima kasih. Jangkau